Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara sekalian yang Allah muliakan, setelah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya, yang kedua kita senantiasa mengingat jasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menerangkan Al-Quran kepada umatnya, yang kemudian beliau tambah dengan hadis beliau, sehingga menjadi perantara kita mendapatkan hidayah yang disebut dengan hidayatul irsyad. Untuk itu, semoga salawat dan salam tetap tercurah pada beliau, dan insya Allah kalau nanti barang siapa yang mencintai Nabi, bersalawat kepada Nabi, kemudian berdoa setelah adzan, di antaranya yang sudah sering kita dengarkan, Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'addah. Rasul menambahkan wajabat syafaati yaumal qiyamah, pasti dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Untuk itu yang ketiga adalah kita langsung masuk materi, melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan kemarin, berkaitan dengan Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, yang kemarin kita bahas tentang malam kita gunakan untuk istirahat, siang hari kita gunakan untuk kerja, dan seandainya memang hari ini sebagian kita ada pergeseran budaya, monggo paling tidak meminimalisir untuk yang hari ini sedang tren, yaitu begadang terlalu larut malam, walaupun hanya diisi dengan ngobrol ngalor ngidul ngitan ngulon, kemudian olahraga di malam hari, kemudian berbagai macam kegiatan, sementara di pagi harinya yang mestinya dia diawali dengan sholat subuhnya minimal terlambat, kemudian tidak bisa jamaah, sehingga bahkan tidak bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sementara itu kunci dari bahagia dunia akhirat, karena Rasul pernah mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar, sungguh kalian nanti ketika di surga sangat dekat dengan Allah, sehingga kalian bisa melihat Allah sebagaimana melihat bulan purnama pada malam hari ini. Artinya memang dekat dengan Allah, sehingga Allah sejelas kita melihat bulan purnama. Bagaimana caranya Rasulullah? Jangan tinggalkan sholat subuh dan sholat asar. Insya Allah hadis sudah kita pahami. Untuk itu kita meminimalisir untuk begadang terlalu larut malam, kemudian nongkrong. Kalau memang sudah tidak ada kegiatan, sebaiknya segera tidur, sehingga nanti bisa qiyamul lail, bisa sholat fajar. Itu sudah kita terangkan kemarin. Kemudian boleh untuk 3 hal. 1, li sholat. 2, lil arus, untuk pengantin, mulai dari akad nikah sababul. Yang kedua walimah, yang ketiga untuk arusya, ini untuk 2 pengantin yang sedang ya berhappy-happy di malam pertama pengantin. Kemudian dilanjutkan, kemudian yang ketiga yang diperbolehkan saat itu adalah untuk safar, karena safar di malam hari itu lebih nyaman di zaman Nabi nggih, karena memang udara siang hari begitu panas menyengat, kemudian malam hari lebih enak. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sekarang untuk malam hari ini, untuk karena dampaknya minimal tidak bisa sholat malam,
minimal dampaknya tidak bisa sholat subuh secara berjamaah. Sementara yang akan kita bahas adalah fadlu tabkir ila sholah. Sebelum kita melanjutkan tentang kemarin adab-adab qiyamul lail, kita janjikan adab-adab qiyamul lail, kita masih menambah materi fadlu tabkir ila sholah. Fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan lebih awal datangnya untuk sholat sebelum waktunya. Nah ini sholat juga pakai persiapan. Ada dua sahabat Nabi yang perlu kita bacakan, yaitu kaitannya dengan urusan sholat. Pertama, sahabat Adi bin Hatim. Adi bin Hatim sebenarnya beliau itu masuk Islamnya terakhir, baru tahun ke-9 Hijriah. 1 tahun kemudian Rasulullah meninggal dunia. Tapi sebagaimana yang pernah kami sampaikan, sahabat Nabi itu ada yang punya moto, punya ujar. Walaupun saya terakhir masuk Islam, tidak mau kalah dengan yang lebih awal masuk Islam. Sehingga apa? Mereka bersungguh-sungguh ketika pasca masuk Islam. Maka di antara sekian, tidak mau ketinggalan terhadap orang-orang yang lebih awal masuk Islam. Beliau mengatakan begini kaitannya dengan sholat, ya. Ini baru kaitan dengan sholat. Yang kedua, dalam sejarah beliau ini terkenal dengan kedermawanannya sebagaimana Utsman bin Affan. Keluarga Hatim itu nanti bisa dibuka dalam sejarah. Keluarga Hatim, keluarga kaya raya dan terkenal dengan kedermawanannya. Adi bin Hatim mengatakan, ma dakhaltu wa ma dakhala waktu sholatin hatta ashtaqa ilaiha. Tidak ada waktu sholat ketika sudah masuk kecuali aku merindukannya. Dan ini masa orang kok, ya Allah luar biasa nih. Sholat kok dirindukan. Rindu kok rindu sholat. Masya Allah. Niki kalau tidak punya keimanan yang tinggi, tidak punya kenyamanan berhubungan dengan Allah, tidak mungkin sholat kok rindu. Nek rindu bojo pun kulino nggih. Nah, akhir rindu sholat itu. Kok randang maghrib toyo. Kok randang isya toyo. Kok randang subuh toyo, ke masih malam tuh rindu waktu sholat. Maka beliau mengatakan tidak ada masuknya waktu sholat kecuali aku merindukannya. Wa ma uqimatus shalah mundu aslamtu illa wa ana ala wudu'in. Dan tidak ada sholat mulai dikomandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adzan, uqimatis shalah. Uqimatis shalah kedua berarti iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau mengatakan tidak ada dikomandangkan adzan, tidak ada diqomati adzan semenjak aku masuk Islam tahun ke-9 Hijriah illa wa ana ala wudu'in, kecuali posisiku sudah berwudu. Berarti jauh sebelum waktu adzan beliau sudah wudu terlebih dahulu saking rindunya melakukan sholat. Ini Adi bin Hatim tadi mengejar teman-temannya yang sudah lebih awal masuk Islam. Mengejarnya adalah dengan memperbanyak urusan kaitannya dengan mengerjakan amal soleh kaitannya dengan urusan sholat dan uang. Karena beliau terkenal dengan kedermawanannya. Yang kedua kaitannya dengan urusan sholat. Ini Adi bin Hatim. Jadi satu, intinya beliau rindu sholat. Kapan segera datang waktu sholat. Yang kedua, begitu sudah datang, hampir pasti beliau itu sudah dalam keadaan bersuci, yaitu wudhu. Sementara yang kedua, Sa'id ibn Musayyib, ini tabi'in. Beliau mengatakan, ma adzanal muadzin mundu 30 sana illa wa ana fil masjid. Ma adzanal muadzin,
tidak ada seorang adzan yang mengumandangkan adzan semenjak 30 tahun kecuali saya sudah berada di masjid. Jadi seorang muadzin mengumandangkan adzan 30 tahun terakhir ini pasti aku sudah berada di masjid. Beliau terkenal dengan ilmu tafsirnya karena beliau itu pernah menafsirkan ayat kaitannya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putrinya ini bertanya, "Ya abati, araftu makna hasanatul akhirah wa yal jannah." Ya abati, aku sudah tahu kalau makna hasanatul akhirah itu surga. Lakin ma'araftu ma hasanatud dunya, tapi aku tidak tahu hasanah dunia itu apa. Maka beliau menafsirkan berbeda dengan orang-orang lain. Beliau mengatakan hasanatud dunya hiya al-mar'atu sholihatu lirajulin sholihin. Seorang wanita yang salihah akan bertemu dengan seorang laki-laki yang soleh. Ternyata tidak lama kemudian datanglah betul seorang laki-laki yang soleh, yang tidak lama kemudian, betul kan kamu solehah. Datang muridku yang soleh, siapkah kamu aku nikahkan dengan muridku yang soleh? Saya sudah lama bertaamul, berhubungan, bermuasyarah dengan muridku ini. Saya tahu tentang muridku ini, murid yang terbaik di kelasnya. Kamu mau aku nikahkan dengan muridku? Karena tafsirnya al-mar'atu sholihatu li rajulin sholih, anaknya langsung mau. Akhirnya dari pernikahan itu menantu ini mengatakan bahwa hampir seluruh ilmu bapakku, yaitu bapak mertuaku, aku serap melalui anaknya. Karena anak perempuannya ini menuruni ilmu tafsirnya sang bapak. Jadi tak pek bocai, tak pek ilmune. Wah ini makanya umpami wonten nggih anake Pak Guru, anake Pak Guru dientukke murite. Nah, itu ternyata banyak model-model seperti itu di zaman sahabat Nabi. Nah, beliau mengatakan tidak ada adzan yang dikomandangkan seorang muadzin sejak 30 tahun ini illa wa ana fil masjid, kecuali aku posisi sudah berada di masjid. Mila kalau riyen sampun kula aturaken goleki wong Islam niku gampang. La yural mukmin illa fi thalathati mawatin. Tidak akan kelihatan seorang mukmin wirawiri atau berada di mana kecuali di 3 tempat. Fil masjidil ladzi ya'muru bihi, di masjid. Kalau enggak di masjid, fil baitil ladzi yasturu bihi, di rumah. Kalau enggak di rumah, fil ma'malil ladzi ya'ishu bihi, di tempat kerja. Golek wong muslim itu gampang, di rumah ora ono, nang masjid ora ono, paling di tempat kerja pun gampang. Ini kalau golek wong Islam kok di masjid ya ora ono, nang omah ya ora ono, di tempat kerja ora ono, gek nondi. Nah, ini perlu dipertanyakan. Mila saya tidak perlu menyebut namanya karena ini tidak jauh rumahnya dari Masjid Al-Azhar. Aku pengen tahu calon mantuku itu subuhnya kaya ngopo. Dia di masjid jam berapa. Sampai begitu ya. Akhirnya dia yakin ketika sebelum adzan subuh sudah di masjid. Wah, ini memang betul-betul calon mantuku. Nah begitu. Jadi ternyata orang-orang modal seperti itu ikut-ikut kepada Sayyid Ibnul Musayyab. Jadi tidak ada adzan 30 tahun ini kecuali aku sudah berada di masjid. Kemudian yang kedua tentang nanti akan kita lanjutkan tentang ma fadlu tabkiri ila sholawat. Kalau begitu, apa saja fadilah keutamaan lebih dini untuk mendatangi sholat yang 5 waktu. Karena kemarin sudah kita bahas, kalau habis isya
tidak segera tidur, tidak bisa sholat subuh secara tepat waktu, atau tidak bisa jamaah, atau bahkan sholat isya dan sholat subuh di jamaah. Karena sebelum sholat isya turu, okay, berketuru, akhirnya kebablasan sampai subuh. Akhirnya isyaknya satu keluar dari waktu, kedua tidak bisa jamaah, telu dijamak dengan subuh. Padahal sholat dijamak dengan subuh itu tidak ada fikih. Itu. Maka kita kalau begitu lebih awal mendatangi waktu sholat. Yang pertama, awalan istighfarul malaikah liman yang tadirus sholat. Yang pertama, barang siapa bisa menunggu waktu sholat itu kalau kata Ibnu Musayyib mungkin sebelum adzan atau paling tidak adzan itu sudah berada di masjid. Kalau Adi bin Hatim itu bahkan rindu masjid, maka sholat itu ketika didirikan hampir pasti beliau itu sudah wudhu. Itu contoh dua orang. Maka yang pertama, ketika kita adzan sudah wudhu atau adzan sudah berada di masjid, kemudian kita menunggu antara bahkan mungkin menunggu adzan, menunggu qomat, insya Allah orang yang seperti itu akan mendapatkan doanya dari malaikat. Doa itu ada dua. Innal malaikata tusolli ala ahadikum, sungguh malaikat mendoakan kepada salah seorang dari kalian selama kalian berada di waktu-waktu sholat atau di tempat sholat. Yaitu apa doanya? Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah rahmatnya kepada dia. Maka kita kembali kepada materi dulu. Ketika kita masuk masjid, doa kita sudah Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Satu di antara sekian makna rahmat adalah surga. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu surgamu. Berarti masuk masjid untuk sholat sama dengan buka pintu surga. Ketika sudah dari masjid kemudian kita keluar, doanya lain. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu dari fadlik, artinya rizki. Maka fadlun itu banyak ayat tafsirnya namanya rizki. Jadi ketika sholat Jumat sudah selesai, wa idza qudiyatis shalah fangtashiru fil ar wabtaghu min fadlillah, carilah rizkinya Allah. Maka fadlun itu artinya rezeki. Maka orang yang menunggu sholat didoakan oleh malaikat, satu doa ampunan, yang kedua doa surga. Doa surga. Ini malaikat yang mendoakannya. Maka sering kita ibaratkan makhluk paling dekat dengan Allah adalah malaikat. Nah, kalau istilah zaman sekarang ya, jenengan kula minta sesuatu tuh mbok njaluk tulung orang yang paling dekat dengan beliau. Nah, boleh njaluk bantuan Pak nggih. Wah, njaluk bantuan tuh lebih cepat, lebih enak ketika orang yang sudah dikenal, tuh terak. Wah, niku orang langsung percaya. Oh, kamu toh. Bismillah. Nyuwun ngapunten, ikut mengabarkan karena hari kemarin kami juga sedang ada transaksi untuk pembangunan masjid di SDI Amanah Ummah. Kami termasuk ketuanya, ketua yayasan. Begitu orang yang dekat yang bilang, Bu, kami mau membebaskan tanah untuk pembangunan masjid dan markas Quran. Lah butuh biro. 750 Bu, ya wis nek ono aku urun 150 juta. Gawe ora kening tak transfer. Nah, kalau wingi sudah ditransfer lan sorene dibayarke kepada pemilik tanah. Ya Allah, ya karena orang dekat sehingga langsung butuhmu piro? 750.
aku infakku sedekahku 150, nek butuh sing 600 ging lunasi, engko akate nyileh ya. Masya Allah sing 600 disili, sing 150 dikake, Masya Allah. Ya karena orang dekat. Dan iki kunjenengan kula sing njaluke malaikat lho. Makhluk yang paling dekat dengan Allah. Ya Allah, mbok niki mang paringi rezeki. Ya Allah, mbok niki mang paringi surgamu. Ya Allah, ini mbok diparingi pangapunten awit sedaya kelepatanipun. Kamu kenal? Kenal, pendak subuh niku kula nggih ndampingi kok. Pendak esuk kula nggih ndampingi, masyaallah. Niki poin pertama. Sanian yang kedua, syukur bagi anggenipun nenggo kala wau idraku sofil awal, bisa mendapati sof pertama. Malikinipun sholat Jum'ah. Ini insya Allah sudah banyak diterangkan kaitannya dengan sepadan dengan korban unta. Sof kedua, sepadan dengan korban sapi. Sof ketiga, sepadan dengan korban kambing. Nah, 5 dan 6 tidak korban tapi sodakoh ayam dan sodakoh telur. Artinya itu ada urutan-urutan, ada tartibus sof. Ini tentang idrakus sofil awal. Kemudian yang nomor 3, seandainya kita tidak mendapati sof awal, tapi paling tidak kita mendapatkan idraku takbiratul ikhramil imam. Mendapati takbiratul ikhramnya imam. Allahu Akbar. Langsung derek. Berarti jamaahnya sempurna. Senajan kula jenengan sami ada yang tinggal innaka hamidum majid. Wa idza adraktum ruku' farka'u. Kalau kamu mendapati imamnya ruku', ikut ruku'. Kalau kamu mendapati imamnya sujud, ikut sujud. Nah, dapati tinggal imammu tahiyat, ikut tahiyat. Lah kok serampung? Ya wis entuk jamaah ning tidak sesempurna mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Maka barang siapa idraku takbiratul ihram, barang siapa mendapati takbiratul ihramnya imam, wahya min afdalit takbirat, ini adalah paling mulia takbir-takbir yang ada, karena mulai dengan Allahu Akbar, takbir. Rukuk, Allahu Akbar. Sujud, Allahu Akbar. Bangun dari sujud, Allahu Akbar. Kok banyak takbirnya? Tapi di antara sekian takbir itu yang paling afdal takbir pertamanya. Maka afdalnya takbir dalam sholat itu takbir yang pertamanya. Mengapa? Li'annaha miftahus sholat. Karena takbir yang pertama adalah pembukaan sholat. Maka miftahus sholat takbir. Kemudian akhirnya dengan salam. Ruwiya Tirmidzi min hadits Anas bin Malik anna Nabiy qala man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Nabi menyebutkan man shalla, barang siapa, putra, putri, besar, kecil, ya. Man shalla lillah, salat karena Allah. Maka banyak kalimatnya kalau di sebagian masjid itu nawaitu wudu'a lillahi. Kemudian i'tikaf juga lillahi. Man shalla lillah, barang siapa yang salat karena Allah, arba'ina yauman, 40 hari. 40 kali 5 itu berapa? 200. Barang siapa sholat 200 sholat dalam waktu 40 hari, jamaah terus. Tidak pernah tidak jamaah. Tetapi yang kedua agak berat nih. Jamaahnya mungkin ringan.
karena innaka hamidum majid deko jamaah sudah masuk kategori jamaah. Tapi ikatan yang kedua berat. Yudriku takbiratal ula. Jamaah tur mendapati takbiratul ihramnya imam. Lan iki abot. Kutibat lahu baro'atani, orang itu dicatat oleh Allah yaitu bebas dari dua hal. Satu, bebas dari neraka. Yang kedua, bebas dari sifat munafik. Tidak mungkin seseorang itu jadi orang munafik karena sholatnya 40 hari dalam jamaah terus mendapati takbiratul ihramnya imam. Mengapa kok baro'ah minan nifaq? Karena orang munafik itu sholatnya wa idza qamu kusala. Orang munafik itu seandainya mereka melakukan sholat, ya sholat, tapi sholatnya dengan malas-malas. Sementara tidak mungkin bisa sholat kok 40 hari jamaah terus mendapati takbiratul ihram, kalau nggak sungguh-sungguh tidak mungkin. Maka bebas dari sifat munafik, bebas dari neraka. Masya Allah ya. Tapi ini memang angel, tapi sementing ilmu ini kita dapati dulu. Ini mungkin teman-teman yang haji ya, biasanya selalu mengatakan naiso arba'ina yauman 40 dino tengriko. Di Indonesia kan rata-rata haji itu 40 hari nggih. Kemarin malah Pak Budi itu 42 hari ya. 40 hari itu sholat 5 waktu terus jamaah terus di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masya Allah. Untuk hampir pasti nak tengriko malah untuk takbiratul ihramnya imam nggih. Jarang-jarang ini kami itu masjid kok lagi rawuh. Mesti ke jalannya kepapetan nggih. Itu dijamin dari dua sifat munafik, yang dua dijamin dari neraka. Semoga setidaknya kita ilmu itu kita sudah tahu dulu. Semoga Allah nanti memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa sholat 40 hari tidak lepas dari jamaah. Syukur mendapati takbiratul ihramnya imam. Niki sing paling iso ngoten niku gur muadzin, Pak. Ingin apa muadzin kok iso? Sadurunge imam rawuh muadzin pun rawuh sih kok. Nggih. Yang kedua imamnya itu sendiri. Walaupun telat tapi kan imam tetap nang ngarep. Mula dadi muadzin napa dadi imam, masyaallah. Atau jadi marbot masjid, Pak. Setengah jam sebelum adzan pun resik-resik. Jendela-jendela sudah dibersihkan, pintu-pintu sudah dibersihkan, karpet-karpet sudah dibersihkan. Masya Allah. Jangan dikira mung marbot masjid, gara-gara beliau marbot masjid itu meninggal tukang sapu putri, kulit hitam, adanya satu syariah, boleh sholat goib di atas kubur. Itu kan marganya hanya seorang wanita berkulit hitam meninggal, terus Rasul tanya, di mana dia? Matat ya Rasulullah. Kok tidak diberitahu aku? Kalau begitu, di mana kuburnya? Tunjukkan saya kuburnya di mana. Rasul berangkat ke kuburan, kemudian untuk sholat goib, yaitu sholat jenazah di atas kubur itu boleh, bermula dari seorang marbot masjid meninggal. Jadi jangan dianggap enteng seorang marbot. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, nomor 4. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajabun. Ternyata doa, permintaan apapun, hasanatul dunya wa hasanatul akhirah, kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, atau doa apapun yang jenengan kula butuhkan, antara adzan dan iqamah, wonten sing nyetel itu 10 menit. Ada yang nyetel nek nggen kula subuh niku 15 menit lebih panjang karena barangkali ana sing kudu adus sik. Junub kudu adus rodok suwe, akhirnya 15 menit. Tapi untuk duhur, asar, maghrib, isya mung 10 menit gihotet. Tapi juga ada yang tidak pakai timer. Yang penting imam datang, qomat. Monggo.
itu kesepakatan saja. Saya tidak berani mengatakan pakai tema itu bid'ah karena hari ini untuk menentukan seorang imam yang imam rawatib itu memang juga tidak gampang. Intinya kalau dalam hadis Nabi, doa antara adzan dan iqamah mau dibuat berapa menit monggo terserah, tapi pasti ada jeda waktu. Kejawi sak pirangan masjid yang mengadakan kegiatan pengajian kayak gini maghrib sampai isya, begitu la ilaha illallah langsung donga Allahumma rabbati da'wati tamma salatul langsung Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Tapi di sini alhamdulillah paling tidak berikan waktu untuk sholat sunnah 2 rakaat nggih. Mungkin ini bisa dipertahankan Pak Takmir nggih. Walaupun hanya sebentar jarak antara adzan dan iqamah, walaupun semua sudah datang untuk ikut ngaji, kalau bisa berikan kesempatan untuk bisa sholat sunnah qobliyah 2 rakaat, kurang lebih sekitar 5 menit, bar niku langsung qomat monggo. Tapi karena iman-iman, kalau sudah di masjid, kemudian kita tidak sholat qobliyah isya. Ini tentang, nah ternyata doa antara adzan dan iqamah itu mustajabun. Itu mustajab, akan dikabulkan oleh Allah. Ruwiya Abu Dawud fi sunanihi min hadits Anas bin Malik anna Nabi qol ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Tidak ditolak. Nggih, tidak ditolak. Napa malih kalau wau kula tambahin nggih. Adzan sudah di masjid, begitu adzan selesai langsung donga Allahumma rabb hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqama mahmudan alladzi wa'ada. Rasulullah mengatakan wajabat syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang doa usai adzan atau mendengar adzan dengan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir tadi, pasti mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Nah, niki dungane antara adzan dan iqamah itu dikabulkan. Setelah adzan berdoa mendapatkan syafaat Nabi. Khamisan, nomor 5. Untuk rebutan sop pertama memang kalau bisa di sop pertama. Tapi kalau nggak bisa di kedua, ketiga, dan 4. Tapi yang penting semuanya itu lebih dekat dengan imam lebih baik. Maka karena lebih dekat dengan imam lebih baik, di sop pertama saja berbeda-beda Bang. Ada yang di belakang imam, nanti ketika sudah penuh di kanannya, penuh, kirinya. Di belakang lagi pas belakang imam lagi, penuh ngalor, penuh ngidul, belakangnya lagi sampai di belakang. Maka lebih dekat dengan imam, fadilah azimah, yaitu mendapatkan fadilah yang besar. Mengapa? Suara imam mulai dari takbir, kita tidak mendahului takbirnya imam. Maka kita pernah mendapatkan hadis, orang yang mendahului gerakannya imam nanti seperti apa? Seperti keledai. Kan gitu. Itu sekedar tenger saja, oh nek salat dului. Wong mbok mau dului mangke yo salamnya terakhir tetap bareng kalau. Ngapain mendului di awal? Monggo niki tentang lebih dekat dengan imam lebih baik. Nah, ternyata sama-sama orang sholat, besok yang lebih dekat dengan imam lebih dulu masuk surga. Lebih dulu masuk surga. Watnu minal imam fa innar rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhir fil jannah wa in dakhalaha. Kalau dia menjauhi dengan imam, kalau dia sholatnya jauh dengan imam, seandainya dia masuk surganya mohon juga terakhir. Maka monggo. Ini berarti yang penting tadi lebih awal mendatangi tempat sholat,
syukur untuk sop pertama, kalau enggak ya yang penting dekat dengan imam di sop kedua. Ketika tidak dapat juga minimal kita usai adzan juga bisa doa bersama. Paling tidak nak sholat di masjid dungani Allahumma ftahli abwaba rahmatika untuk swarga. Sadisa nomor 6. Idrakus sunan al-qabliyah. Sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah. Berarti ketika sudah adzan dikumandangkan baru sholat. Tetapi kalau kita takut karena mungkin jaraknya jauh, atau takut jarak antara adzan dan iqamah itu tidak lama, saya berangkat lebih awal sebagaimana tadi Adi bin Hatim atau Said al-Musayyib, kita qobliyah, ba'diyah di masjid itu juga baik daripada tidak. Maka Imam Malik memang berbeda dengan imam-imam yang lain yang sering kami sampaikan. Untuk sholat ba'diyah saya lebih berpendapat afdol di masjid daripada di rumah. Mengapa? Karena ketika kita sudah sampai rumah, kadang di jalan batal. Pertanyaan, apakah kita wudhu sekedar untuk sholat sunnah ba'diyah? Hampir jarang terjadi. Begitu sampai rumah, ditunggu tamu. Mengapunten panggih, kula tak ba'diyah riyin. Elok. Begitu sampai di rumah, anaknya nangis. Langsung jaluk gendong. Tak sholat elok nak bisa. Maka Imam Malik mengatakan saya lebih saya lebih cenderung afdolnya di masjid, karena kalau di masjid paling tidak bisa melaksanakannya daripada idealismenya di rumah tapi tidak bisa terlaksana. Maka ini termasuk yang mengikuti pendapat Imam Malik, yaitu bisa sholat qobliyah sebelum sholat subuh, bisa belum sholat duhur. Maka untuk sholat subuh sudah jelas hadisnya, raq'atani khafifatani khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau bangunnya subuh sebelum subuh masih bisa mendengarkan adzan, masih bisa Allahumma rabba atita wa titama. Kalau subuh masih mendapatkan adzan, yang kedua kita bisa ke masjid walaupun belum sholat 2 rakaat di rumah, kita masih bisa mendapatkan 2 rakaat yang lebih baik daripada 2 isinya, yaitu sholat fajar. Ning nek bar isya kok kadang raiso subuh tepat waktu, tidak bisa subuh dengan jamaah, bahkan juga hampir pasti orang mungkin subuh jam itu kok pakai qobliyah. Jam itu lagi subuh kok pakai qobliyah subuh gitu. Ya enggak ada lah. Maka orang yang lebih awal mendatangi sholat bisa melakukan sholat qobliyah. Barang siapa bisa menjaga 12 rakaat ba'diyah dan qobliyah, kata Rasulullah, dijamin masuk surga. Ada yang mengatakan sebelum zuhur 4, ada yang mengatakan cukup 2 saja. Untuk imam, habis Jumatan itu di masjid 2, di rumah 2. Tapi seandainya tidak, 2 saja monggo. Tapi antara 12 dan 14 rakaat, mangke kita ulangi lagi di lain kesempatan tentang sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Nah, ternyata man hafadho ala arba qabla zuhri, barang siapa bisa menjaga 4 rakaat sebelum duhur. Jadi 4 rakaat sebelum duhur. Wa arba ba'daha, dan 4 rakaat setelah duhur, sebelum duhur 4, duhurnya juga 4 rakaat, habis zuhur 4 rakaat, berarti 4 kali 3 12 rakaat. Harramahullahu 'alan nar, Allah mengharamkannya dia masuk neraka. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian dalam hadis yang lain, ini sumbernya Ali bin Abi Thalib mengatakan, rahimallahu imra'an sholat qabla asri arba'an, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Tapi ini hukumnya bukan sunnah muakkadah, sekedar sunnah. Sholat sebelum asar 4 rakaat itu bukan muakkadah, tapi sunnah biasa. Tapi didoakan oleh Nabi, semoga Allah memberikan rahmat surganya
kepada orang yang senantiasa membiasakan 4 rakaat sebelum asar. Karena tadi asar subuh niku paling abot. Kok subuh bisa qobliyah, kok asar bisa qobliyah, wong yang subuh tok we susah, kok bisa qobliyah. Asarnya tok tepat waktu susah, kok bisa qobliyah 4 rakaat. Berarti Masya Allah sampai Rasul mengatakan haramallahu alan nar. Allah mengharamkannya untuk masuk neraka. Yang terakhir, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang biasakan diri 4 rakaat sebelum asar. Yang ketujuh, memang Bapak Ibu, datang ke masjid itu paling bagus tidak tergesa-gesa. Alaikum bisakinah. Hendaklah kita datang al-hudur ilal masjid bisakinah wal waqar. Datang ke masjid itu dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak lari-lari. Maka ini paling bagus begitu. Dalam hadis sahih, idza sami'tumul iqamah, apabila kamu sudah mendengarkan salat itu sudah ada qomat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Walaupun kamu sudah mendengarkan iqamah, famsu alaikum asakina, tetap kamu jalannya teratur, tetap kamu jalannya tenang, tidak boleh tergesa-gesa. Maka nyuwun ngapunten pernah terjadi di Malang ya, karena sudah qomat, sholat ke susu-susu, belok ke kendaraan, ternyata di sampingnya ada bis dari Surabaya. Akhirnya ketobrak bis. Ya memang meninggalnya mau berangkat sholat bagus. Cuman kan kita kalau bisa menghindari yang sifatnya musibah. Orang kan, kamu aku mencari mati harus sholat kok. Ini gitu, kalau memang mencari mati harus sholat, caranya kayak gitu bunuh diri. Nah, monggo. Tetap kita tenang. Wala tasra'u, kamu jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, apapun yang kalian dapati seorang imam, ikutilah. Maka apabila imam ruku, ikutlah ruku. Apabila imam sujud, ikutlah sujud. Tapi sebelumnya tetap diawali dengan takbiratul ihram. Ngapunten niki banyak yang keliru nggih. Ada imam ruku langsung ruku tanpa takbiratul ihram, ini keliru. Imam sujud langsung ikut sujud tanpa takbiratul ihram, keliru. Tetap Allahu Akbar ruku, Allah Akbar sujud, tapi tetap pakai takbiratul ihram. Karena itu miftahus shalah. Jadi apapun yang kalian dapati, fasallu, ikutilah salat gerakannya imam. Wa ma fatakum, tapi berapapun atau apapun yang kamu tinggalkan, karena kamu tidak bisa berengimam, fa'atimu, usai lengkapilah setelah imam salam. Ninggi hoten. Salate keri 3 rakaat kok rampungi bareng. Berarti kaya salate cah cilik niki. Salate imame sak rakaat kono wis entuk 2. Mergone terlambat, lah cah-cah mau nanti wong kita sudah dapat 2 rakaat isih do gojek, kok assalamualaikum kok serono. Berarti mesti tadi mlayu. Niki kelintu Pak nggih, niki kelintu. Pokoknya gerakannya imam kita ikuti. Ketika nanti sujud ikut sujud, rukuk ikut sujud. Ketika imam salam, sempurnakanlah kekurangannya. Ampun kaya cah cilik, salate keri ning rampunge bareng. Cah cilik ning tuwa. Berarti memang mungkin karena belum tahu ilmunya. Yang terakhir, qiraatul azkar wal istighfar, ketika membaca zikir dan istighfar di antara adzan dan qomah. Tadi mau zikir, mau istighfar monggo, kemudian mau minta sesuatu monggo, khususnya nanti ketika sholat sudah selesai jangan langsung berdiri,
tapi minimal bersodakoh. Maka sodakoh lewat lisan kita adalah subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, atau yang sempurna monggo. Ini doa-doa atau zikir-zikir usai sholat yang 5 waktu. Mekaten pas waktunya. Jadi ada 8 item fadilah lebih awal sholat. Biar kita bisa lebih awal sholat, kurangi atau tinggalkan begadang malam. Jadi judulin masih begadang malam, nongkrong malam. Nah, monggo niki nanti agar kita bisa mengurangi setidaknya keluarga kita atau cucu kita, anak kita yang sekarang lagi tren nih, lari malam, kues malam, ngopi malam, serba malam, turu esok, turu wawan. Kata subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.